Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam segala aktivitas kami, terlebih-lebih dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersekutu di rumah ibadah-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan memahami firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar kiranya Engkau dapat berfirman bagi kami melalui hamba-Mu, dan firman-Mu dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Jubilate 30 April 2023 yang tertulis dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita ikuti bersama-sama. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5 dengan judul perikop Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, saya sapa, Shalom, selamat hari Minggu. Oke, kita akan memasuki pembahasan kita akan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di Minggu Jubilate. Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang menjadi topik minggu kita pada hari ini yaitu bersukacita karena pemeliharaan Tuhan, atau bahasa Batak dikatakan marlasni roha alani pangaramotion ni debata. Jika kita berbicara tentang bersukacita ini, tentu saja ada banyak hal yang membuat kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena kita sebagai orang muda misalnya mendapatkan prestasi. Lalu yang kedua mungkin bisa karena kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, itu bisa membuat kita bersukacita. Atau ada cita-cita yang selama ini kita gapai, itu membuat kita bersukacita. Mungkin itu adalah hal-hal yang secara objektif kita alami karena hal-hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi tema minggu kita hari ini dikatakan supaya kita bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kalau dikatakan bersukacita, mungkin kita di sini ada lebih dari 7 orang. Mungkin dari yang lebih 7 orang ini punya cara sendiri untuk merepresentasikan bagaimana caranya kita supaya bersukacita. Ada yang bertepuk tangan, ada yang dengan mungkin bernyanyi, ada yang dengan tertawa dan lain sebagainya. Tapi bersukacita karena pemeliharaan Tuhan bagaimana caranya? Kalau itu harus kita tanya dulu kepada diri kita sendiri masing-masing. Saya harus bertanya kepada diri saya, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya? Tentu kita semua di sini punya pemahaman, punya persepsi masing-masing. Apa sih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita harus ada satu masa mungkin ketika kita duduk atau ketika kita mungkin sedang menikmati pemandangan alam, harus bertanya kepada diri kita, apa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena jika tidak demikian, kita tidak akan bisa merasakan sukacita karena pemeliharaan Tuhan itu. Yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur.
Nah, kalau secara pelajaran teologi, kitab Mazmur ini bisa dikatakan sebagai nyanyian, bisa dikatakan sebagai puji-pujian juga, bisa juga dikatakan sebagai cara untuk menyampaikan isi hati. Karena Mazmur ini kalau kita pelajari merupakan salah satu kitab yang banyak dikutip nasnya untuk menjadi pedoman hidup orang Kristen. Kenapa? Karena cara penulisannya adalah dengan cara sastra, sehingga bisa kita lihat banyak tulisan-tulisan yang indah di dalamnya. Nah, kalau dikatakan juga kitab Mazmur ini atau nyanyian, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini nyanyian bisa kita katakan kita nyanyikan tentu dalam berbagai emosi, dalam berbagai sikap dan dalam berbagai perasaan. Ada nyanyian yang kita sampaikan ketika kita lagi merasa senang, merasa sukacita. Ada juga nyanyian yang kita sampaikan ketika kita merasa sedih, merasa berduka. Ada juga nyanyian yang kita sampaikan ketika kita merasa marah dan lain sebagainya. Tapi kitab Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berbagai perasaan apapun, dalam berbagai situasi apapun, hendaklah kita hanya menyampaikannya kepada Tuhan. Tentu kita sekarang datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini punya perasaan dan emosional masing-masing. Tapi apapun yang kita rasakan, apapun pergumulan kita, haruslah kita menyampaikannya hanya kepada Tuhan, belajar daripada kitab Mazmur ini. Tapi secara khusus Bapak Ibu, Saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 100 ini mengajak kita seperti judul perikopnya tadi, pujilah Allah dalam baitnya. Pertanyaannya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang menjadi perenungan bagi kita teman-teman sekalian, kita diajak untuk memuji Allah karena kita jelas-jelas merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tentu ada banyak hal yang menjadi cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Bisa kita lihat dalam ayat 1 dan sampai ayat yang kelima, teman-teman sekalian. Dari Mazmur pasal yang 100 ayat 1 sampai 5 ini kita belajar yang pertama adalah supaya kita bersorak-sorai dan beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mangulopon jala mangului debata. Dikatakan di sana teman-teman ayat 1 sampai 2, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau dikatakan di sini beribadahlah, tentu kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen harus dipenuhi dengan ibadah. Artinya teman-teman, kita sebagai orang yang percaya harus kita wujudkan kehidupan kita dalam beribadah. Kenapa dikatakan harus kita wujudkan dalam beribadah? Kenapa kita harus bersorak-sorai? Karena kita dipanggil untuk mengucap terima kasih dan bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran kita saat ini di dalam rumah ibadah ini untuk memuji Tuhan bisa dikatakan sebagai salah satu upaya untuk bersorak-sorai dan beribadah. Bersorak-sorai artinya kalau kita lihat ketika kita memperhatikan begitu banyak orang yang datang beribadah pada hari Minggunya, datang untuk memuji Tuhan ke gereja dan bernyanyi, berdoa dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada berbagai ekspektasi ataupun perasaan yang ada dalam diri kita ketika kita mengikuti peribadahan itu. Ada mungkin yang dalam suasana senang, suasana duka juga ada, atau suasana yang sedang kalut karena mungkin kita menghadapi berbagai permasalahan hidup. Lantas kenapa kita di sini disuruh oleh pemazmur untuk bersorak-sorai? Apakah ketika misalnya kita dalam keadaan duka datang kepada Tuhan bisa kita untuk bersorak-sorai? Nah, itu menjadi suatu pertimbangan yang sangat menarik karena bagaimana kita dalam suasana yang tidak nyaman kita diminta untuk bersorak-sorai. Tapi teman-teman sekalian, apapun persoalan dan pergumulan kita diminta untuk datang bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita kalau misalnya ada sesuatu pergumulan yang sedang kita alami, caranya adalah kita bukan melihat bahwasanya Tuhan itu tidak melakukan seperti apa yang kita inginkan. Tapi
Tuhan punya cara sendiri untuk memelihara kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita sadari dan harus kita tanya dulu dalam diri kita, apa sih berkat yang Tuhan kasih di dalam kehidupanku gitu. Jadi bukan berarti karena tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan dan yang kita harapkan, bukan berarti Allah tidak menyertai kehidupan kita. Jadi itu makanya dikatakan supaya kita bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kemudian yang kedua dibilang tadi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Wah, dalam bahasa Batak lebih menarik lagi dikatakan teman-teman sekalian, beribadah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dikatakan dengan mangului. Mangului artinya supaya kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Molo di hata Batak mangului artinya kita menuruti, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 2 ini teman-teman sekalian. Ului hamu majahoba marhite-hite lasniroha. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam artian teman-teman sekalian, mengapa saya katakan ini sangat menarik? Banyak orang yang berpikiran bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah dengan bernyanyi. Beribadah kepada Tuhan adalah dengan datang ke gereja, dengan berdoa dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih dari situ dikatakan, diterjemahkan dalam bahasa Batak, ului hamu majahoba. Jadi ketika kita sudah datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, menyanyikan nyanyian puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, maka harus kita hidupi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya Rasul Paulus juga mengatakan, hidup kita ini, tubuh kita ini adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, tapi ibadah itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang hidup, ibadah yang sejati. Itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Baru yang kedua dari perikop khotbah kita pada hari ini, kita juga didorong supaya kita menyadari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan di ayat 3. Menyadari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini perlu kita seperti yang sudah dikatakan tadi, menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa teman-teman sekalian? Yang pertama dikatakan bahwa dialah yang menjadikan kita. Harus kita sadari ini di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita sehingga kita ada sampai saat ini. Kemudian yang kedua, punya dialah kita. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita dan umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sangat menarik di sini teman-teman bahwa dikatakan sebagai sebuah perumpamaan bahwa Tuhan itu diibaratkan sebagai gembala dan kita adalah sebagai domba. Jadi molo hita parrohahon di halak Batak adong do istilahna najolo akka doli-doli di huta olo dope maparmahan horbo ate. Nah, molo idok maparmahan horbo mungkin di sini berbeda dengan domba. Alai molo lao sahalak doli-doli maparmahan horbo dibuat do horboon tu inganan na adong panggagatan na. Artinya seorang gembala itu harus memperhatikan apa yang perlu untuk kehidupan seorang yang digembalakannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita juga teman-teman sekalian. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini berasal dari Allah dan kita harus sadari juga bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang empunya kita. Sehingga dari hal ini ada dua hal yang perlu harus kita pegang dalam kehidupan kita teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan memiliki kehidupan kita, harus kita sadari bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pergumulkan, dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ketika dikatakan bahwa kita adalah punya Tuhan, maka dalam diri kita juga harus kita tanamkan bahwa barangkali bisa kita katakan
berserah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kehidupan kita ini mau jadi apa. Jadi saya di sini harus berserah juga, seorang Timothy harus berserah juga kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah kehidupanku supaya menjadi berkat bagimu. Teman-teman sekalian juga dalam berbagai kehidupan sehari-hari harus merepresentasikan itu juga. Ini aku Tuhan, pakailah aku di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan ini supaya menjadi berkat. Seperti menggapai tema pada hari ini yaitu Jubilate, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Kita harus bisa menyatakan bahwa aku ini milikmu Tuhan. Pakai aku supaya seluruh bumi ini bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Kemudian yang kedua dari ayat ini kita juga bisa belajar bahwa kita dikatakan sebagai kawanan domba. Yang pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita katakan kita sebagai kawanan domba, jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita mau dalam kehidupan kita ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita minta darinya supaya Ia memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, kita belajar dari nas ini, dari ayat 4 itu, kita diminta supaya memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan sukacita. Molo di bahasa Batak di dok mamongoti bagas ni debata mardongan hamauleteon. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, ada banyak hal, ada banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi patutlah kita untuk mengucap syukur. Harus kita sadari itu teman-teman sekalian. Walaupun apa yang kita inginkan tidak diberikan oleh Tuhan, atau mungkin barangkali apa yang kita minta belum dikasih oleh Tuhan, tapi percayalah bahwa berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, bahwa pemeliharaannya selalu menyertai kita. Jadi itu sesuatu yang harus kita syukuri. Napas kehidupan, kepintaran yang dikasih Tuhan sama kita, orang tua, jabatan yang sedang ada sama kita saat ini, dan posisi apapun yang ada dalam kita, siapapun kerabat-kerabat terdekat kita, harus kita sadari bahwa itu adalah karena penyertaan dari tangan Tuhan. Jadi kita harus mengucapkan syukur ataupun mardongan hamauleteon di nama dalani ari-ari ni ngoluta. Ketika dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ini banyak berkat yang kita rasakan, kalau dalam orang Batak, somaldo halak Batak, molomad dapot tos sada bagas ni keluarga, ikon mebuan silua. Mebuan silua asa unang mangabe manang dengan tangan kosong, karena itulah tandanya kita marlas ni roha pajupang dohot nahita haholongi. Jadi ketika dalam kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya datang kepada hadirat Tuhan, datang ke rumah ibadat Tuhan, kita juga harus dengan rasa ucapan syukur, mardongan hamauleteon, yang kita ekspresikan melalui nyanyian, pujian, persembahan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang menjadi dorongan bagi kita supaya kita memuji Tuhan, bersukacita dengan ungkapan syukur. Kemudian yang keempat, menjadi keterangan dari ayat yang kelima, kita juga diminta untuk memuji Allah. Memuji Allah harus kita sadari dari ayat ini, kenapa dikatakan kita memuji Allah, harus memuji Tuhan. Itu karena yang pertama adalah sebab Tuhan itu baik. Kemudian yang kedua, bahwa kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi tiga alasan ini dikatakan sebagai alasan bagi kita atau dorongan bagi kita untuk memuji Tuhan. Yang pertama tadi, sebab Tuhan itu baik. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa Ia tetap memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Walaupun tahun berganti, kemudian bulan berganti, walaupun generasi berganti, walaupun kehidupan kita akan semakin tua ke depan dan akan berlanjut dengan proses kehidupan yang lain sebagainya. Tapi ingatlah teman-teman bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan dikatakan juga bahwa kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Itulah yang menjadi
keterangan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima ini dengan memasang refleksi, beribadahlah kepada Tuhan hai seluruh bumi, bersorak-sorailah kepada Tuhan hai seluruh bumi, seperti nama minggu kita, Minggu Jubilate. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop khotbah kita hari ini teman-teman? Bahwa yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dalam Tuhan kehidupan kita dipelihara. Di dalam Tuhan, dalam hal ini Kristus sudah datang ke dunia ini dan menjadi juru selamat bagi kita, menebus kehidupan kita dari segala dosa. Dan dialah yang mencukupi segala kehidupan kita, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi kita harus mempercayai itu selalu di dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Baru yang kedua, kita harus pahami juga bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk diri kita. Jadi dialah yang empunya kita, hak miliknya lah kita, dan terserah Tuhan kita mau dipakai sebagai apa. Karena seperti yang dikatakan, kita ini adalah dombanya. Terserah Tuhan mau seperti apa kehidupan kita, harus kita serahkan kepadanya. Dan yang ketiga, kita harus merefleksikan juga seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 bahwa kepada Yesus Kristus telah sampai kuasa di surga dan di tanah ini. Artinya di situ bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, berserah kepadanya, karena Allah lah yang akan menjadi hakim bagi kita, yang memberikan hukum bagi kita akan seperti apa kita buat kehidupan kita ini suatu saat, teman-teman. Yang keempat, bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan kita. Dikatakan memelihara, bahasa Batak, Jahoba do nasumarihon nguluta. Jahoba nasumarihon nguluta artinya bahwa dialah yang memperhatikan apa yang perlu di dalam kehidupan kita dan memberikan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Kita sebagai orang-orang muda harus memegang bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan kita dan kepadanya lah kita berserah. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, dikatakan juga bahwa yang terakhir bagi kita sebagai pedoman kehidupan kita, Allah itu baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Perdingkan basa do Jahoba, rodi saliling nililing na do asini rohana, jala marsuduk-suduk do hasitonganna. Bahwa biarpun hari berganti, bulan berganti, dan tahun berganti, kasih setianya akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi percayalah dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini akan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sesuai dengan nama tema minggu kita pada hari ini, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Kita pun akan bisa untuk bersorak-sorai bagi Allah karena kita selalu menyadari dan menghidupi bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita dari nas khotbah kita pada hari ini. Semoga kita bisa menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah selalu untuk bersukacita dan bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama Allah karena pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala kehidupan kami ini adalah karena kuasa-Mu, karena berkat-Mu yang telah memelihara kami hingga pada saat ini. Dan kami menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan tetap bersama-sama dengan kami sampai kapanpun, karena kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau tetap membimbing kami dan memelihara kehidupan kami. Inilah yang menjadi sukacita bagi kami, sehingga di dalam kehidupan kami akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami.
Berkatilah kami Tuhan agar bisa menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.